Pernah nggak sih lo ngerasa lo udah jadi versi terbaik dari diri lo, tapi tetap ada satu orang yang nggak bisa lo taklukan? Padahal semua orang suka sama lo, semua orang ngelihat lo sempurna, tapi dia bahkan nggak ngelirik lo sedikit pun. Dan dari situlah harga diri lo mulai runtuh, perlahan. Ini bukan cuma soal cinta, ini soal ego, ekspektasi, dan kenyataan. Dan inilah dunia yang ditinggali oleh seorang gadis bernama Mona. Dia bukan cuma cantik, dia adalah pusat dari segalanya. Tapi dunia itu mulai retak saat dia bertemu seseorang yang kebal terhadap pesonanya. Mona hidup seperti matahari. Kemanapun dia pergi, semua orang melihatnya. Semua orang mendekat, semua orang ingin berada di sekitarnya. Dia terbiasa dipuja, dan tanpa sadar, dia mulai percaya kalau dunia memang seharusnya seperti itu. Tapi di sisi lain, ada Kuroiwa Medaka. Dia bukan bayangan. Dia bahkan seperti tembok. Dingin, tenang, tidak bereaksi. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia tidak terbiasa dengan dunia seperti Mona. Kuroiwa dibesarkan di lingkungan kuil. Hidupnya penuh aturan, disiplin, dan satu hal yang paling penting, dia tidak boleh jatuh cinta. Bagi dia, perasaan itu adalah distraksi, masalah, bahkan dosa. Dua dunia ini seharusnya tidak pernah bertemu. Tapi, semesta punya cara aneh buat mempertemukan hal yang bertolak belakang. Dan semuanya berubah saat Mona memutuskan untuk membuat Kuroiwa melihat dirinya. Awalnya, Mona hanya bermain. Senyum, sapa, dekat. Hal-hal yang biasanya langsung membuat laki-laki jatuh. Tapi kali ini, tidak ada efek. Kuroiwa hanya menjawab singkat, dingin, seolah Mona tidak spesial. Dan disitulah sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya, Mona merasa tidak cukup. Dia mulai mencoba lebih jauh, bertingkah lucu, bahkan sampai menirukan kucing. Semua orang terpikat, tapi Kuroiwa, dia justru panik. Karena di balik wajah dinginnya, logika Kuroiwa mulai runtuh. Dia mulai sadar, gue jatuh cinta. Dan itu masalah besar. Karena semakin dia tertarik, semakin dia harus menjauh. Paradoks, semakin Mona mendekat, semakin Kuroiwa menolak. Dan dari situlah, mereka terikat dalam hubungan yang aneh. Bukan karena cinta, tapi karena konflik. Mona nggak menyerah. Dia terus mencoba. Karena bagi dia, ini bukan cuma soal Kuroiwa. Ini soal harga dirinya. Kenapa dia nggak suka gue? Sementara itu, Kuroiwa berjuang sendirian, menahan perasaan, melawan pikirannya. Setiap momen kecil jadi berbahaya. Dekat sedikit, jantungnya berdebar. Lihat sedikit, pikirannya kacau. Dan justru di situ, hubungan mereka mulai berubah. Bukan jadi romantis, tapi jadi jujur. Kuroiwa bukan gak suka Mona, dia justru terlalu suka. Dan Mona, dia mulai sadar, Kuroiwa bukan tidak tertarik, dia takut. Kenapa hubungan aneh ini terasa nyaman? Karena untuk pertama kalinya, Mona bertemu seseorang yang tidak melihat dia sebagai ratu, tapi sebagai manusia biasa. Dan akhirnya, Mona melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia mengajak Kuroiwa ke UKS. Berdua saja, ruangan sepi, jarak dekat. Dan di sana, Mona membuka kartu terakhirnya. Dia menunjukkan sisi dirinya yang paling menggoda. Karena dia yakin, tidak ada laki-laki yang bisa menahan ini. Tapi yang terjadi, Kuroiwa hampir hancur. Dia gemetar, panik, bahkan sampai membaca mantra untuk menahan dirinya. Bukan karena dia tidak tergoda, tapi karena dia terlalu tergoda. Dan di momen itu, Mona kalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kecantikannya tidak cukup. Dan itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Kenapa? Kenapa dia tidak berdebar? Padahal kenyataannya, yang berdebar itu bukan hanya Kuroiwa, tapi Mona juga.
Setelah semua itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Mona masih cantik, Kuroiwa masih dingin. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mereka mulai sadar bahwa ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini bukan soal siapa yang jatuh duluan, tapi soal menghadapi perasaan yang tidak bisa mereka kontrol. Mona mulai bertanya ke dirinya sendiri, kenapa aku jadi peduli? Dan Kuroiwa mulai menyadari, kenapa jantung gue selalu berdebar kalau sama dia? Cerita ini sukses nampar kita buat sadar kalau kadang kita terlalu terbiasa jadi yang diinginkan, sampai lupa rasanya menjadi orang yang harus berjuang untuk diinginkan. Dan justru di situ, kita belajar arti sebenarnya dari perasaan. Bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang membuat kita berubah. Pada akhirnya, yang kita butuhin bukan seseorang yang langsung jatuh cinta sama kita, tapi seseorang yang membuat kita bertanya, kenapa gue jadi kayak gini?